Salah satu cerita yang paling luas persebarannya di Indonesia adalah legenda tentang Dewi Sri. Di berbagai wilayah Indonesia, legenda Dewi Sri selalu dikaitkan dengan mitologi tentang asal-usul padi. Oleh karenanya, tokoh ini sering disebut sebagai Dewi Padi, meskipun di setiap daerah memiliki beragam versi cerita. Dewi Sri dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah juga bulan. Perannya mencakup segala aspek Dewi Ibu, yakni sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi, bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka ia mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Berkahnya terutama panen padi yang melimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajajaran. Dewi Sri juga mengendalikan segala kebalikannya, yaitu kemiskinan, bencana kelaparan, hama penyakit, dan hingga batas tertentu mempengaruhi kematian. Karena ia merupakan simbol bagi padi, ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan. Seringkali ia dihubungkan dengan tanaman padi dan ular sawah. Sosok dengan banyak nama dan legenda di Indonesia, legenda tentang Dewi Sri muncul di masyarakat Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera Utara, dan Ende. Di Jawa Barat, Dewi Sri disebut sebagai Dewi Pohaci. Legenda yang berkaitan dengannya antara lain Wawacan Pohaci, Cariyos Sawarga Loka, Wawacan Sanghyang Sri, Wawacan Puhaci dan Dayang, Wawacan Dewi Sri, dan Wawasan Sulanjana. Adapun di Jawa Tengah, salah satu legenda terkait Dewi Sri adalah Sri Sedana. Sedangkan di Madura, tokoh ini dikenal dengan nama Ratna Dumila. Di Bali, Dewi Sri disebut sebagai Sri Sadana, Rambut Sadana, Dewi Danu atau Dewi Ayu Maniggalih. Di Sumatera Utara, sosok dan mitologi Dewi Sri muncul dalam cerita Daru Dayang. Adapun di Ende, Dewi Sri disebut juga sebagai Ine Pare atau Ine Embu, dan kisahnya hadir dalam kisah Bobi dan Nombi. Dalam kultur Jawa, khususnya dalam mitologi Hindu Jawa, Dewi Sri dipandang sebagai tokoh yang memancarkan sumber kehidupan. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, tokoh ini identik dengan dewi bercocok tanam atau dewi yang mengontrol bahan makanan di bumi sekaligus kematian. Itulah yang membuat Dewi Sri sering disebut sebagai ibu kehidupan. Dewi Sri juga dipandang sebagai dewi kesuburan yang mempunyai sifat seperti Dewi Ibu. Ragam versi legenda Dewi Sri dalam mitologi Jawa Timur. Salah satu versi cerita menggambarkan Dewi Sri sebagai seorang putri dari kerajaan Purwacarita yang memiliki saudara laki-laki bernama Sadana. Pada suatu hari, dua anak raja ini disihir oleh ibu tiri mereka. Sadana berubah menjadi seekor burung layang-layang, sementara Sri diubah menjadi ular sawah dan sering dihubungkan dengan tanaman padi. Ada pula daerah lain yang mewakili versi berbeda, di mana Dewi Sri diceritakan sebagai istri Dewa Wisnu. Menurut cerita ini, padi dan tanaman-tanaman lain seperti pohon aren, pohon kelapa, buah-buahan, serta ubi berasal dari jasad Dewi Sri. Dewi Sri meninggal karena dirongrong oleh raksasa bernama Kala Gumarang yang berwatak keras hati. Setelah meninggal, Kala Gumarang menjelma menjadi rumput liar yang selalu mengganggu tanaman padi sebagai jelmaan Dewi Sri. Dari salah satu versi cerita, di Jawa Barat, sosok Dewi Sri disebut sebagai dewi kesuburan yang lahir dari kesedihan. Dewi Sri lahir dari telur yang asalnya dari air mata Dewa Anta, dewa berwujud naga yang merasa kodratnya hina hingga menitikkan air mata. Air mata itu yang kemudian menjadi sejumlah telur yang salah satunya pecah dan lahir bayi perempuan yang dinamakan Dewi Sri Pohaci. Dewi Sri Pohaci dibesarkan oleh Dewi Uma, permaisuri Batara Guru yang menguasai kemegahan langit
Ketika dewasa, kecantikan Dewi Sri Pohaci menarik perhatian Batara Guru hingga ingin menyetubuhinya. Pada awalnya, Dewi Sri Pohaci menolak untuk disetubuhi ayah angkatnya sendiri. Namun karena terus-menerus dipaksa, ia mau asal diberi buah-buahan yang diidam-idamkan. Sejak mengidamkan buah-buahan itu, Dewi Sri Pohaci tak lagi punya selera makan, hingga badannya menjadi semakin lemah. Ketika Batara Guru tak berhasil mendapatkan buah idaman itu, Dewi Sri Pohaci akhirnya mati. Namun kematiannya memberikan kehidupan dan kesuburan bagi para petani. Pasalnya, dari kepalanya tumbuh pohon kelapa, pusarnya tumbuh tanaman padi, vaginanya tumbuh pohon aren, dan dari dadanya tumbuh pohon pepaya. Sedangkan dari rambutnya muncul rerumputan, tangannya tumbuh mangga, dan dari kakinya tumbuh buah-buahan pendam seperti ubi dan ketela. Dewi Sri diperkirakan sebagai sisa kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa kuno yang mampu bertahan menghadapi perubahan sosial dan agama. Pemujaan Dewi Sri diperkirakan berasal dari pemujaan Bhagawati Tara Dewi oleh para petani. Dalam salah satu wujudnya, Bhagawati Tara bermanifestasi sebagai Wasundari atau Wasundarini. Ia digambarkan bertubuh kuning sambil memegang setangkai padi yang menguning. Pemujaan kepada Bhagawati Tara Dewi berlangsung sebelum kerajaan Majapahit, ditandai dengan dibangunnya Candi Kalasan oleh Rakai Pananggaran dan Wangsa Sailendra. Candi tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 778 Masehi. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.